Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu Gatot Subroto. Di sini kami akan membahas materi tentang neraca pembayaran atau Balance of Payment International. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agus Apriyadi, Sufa Unul Ujroh, Nurul Hakiki, Nurul Aulia Dewi, dan Reski Rahmat Hidayat. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hakiki, NIM 1905-02239. Di sini, saya akan menjadi pembicara pertama dalam kelompok 6, yaitu kelompok Gatot Subroto. Nah, sekarang saya akan membahas tentang komponen dan tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu komponen-komponen neraca pembayaran. Nah, di dalam komponen-komponen tersebut terdapat neraca perdagangan, neraca jasa, neraca hasil modal, neraca lalu lintas modal, dan yang terakhir neraca lalu lintas moneter. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, neraca jasa adalah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga adalah neraca hasil modal adalah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Nah, yang keempat adalah neraca lalu lintas modal adalah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. And the last, neraca lalu lintas moneter adalah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa. Oke, itu saja untuk komponennya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan neraca pembayaran. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan tujuan neraca pembayaran itu apa. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi internasional dari negara yang bersangkutan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, dan bidang perdagangan. Nah, yang kedua itu adalah dapat pula berguna bagi pihak-pihak tertentu karena dalam neraca pembayaran tercakup bidang pembayaran, pariwisata, tingkat bunga, dividen, dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa serta transaksi-transaksi finansial. Oke, teman-teman, maybe that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan materi bagian kedua mengenai neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Dalam praktiknya juga, neraca perdagangan mempunyai dua sifat positif dan negatif. Nah, dari sifat positifnya ini negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Dan yang negatifnya, selanjutnya yang negatifnya ini, sebalik ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca pembayaran.
Neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dan pengertian penduduk di dalam suatu negara, pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Di sini juga ada dua sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Yang pertama debit dan yang kedua kredit. Mungkin cuman itu atas penyampaian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menyampaikan materi pos-pos dalam neraca pembayaran. Pos-pos dalam neraca pembayaran ini terdiri dari 8. Yang pertama itu pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debit, sedangkan ekspor dan barang dan jasa dicatat sebelah kredit. Yang kedua, pos pendapatan modal. Pos pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanamkan modal di dalam negeri itu, di negeri kita maksudnya. Yang ketiga, pos transaksi unilateral, di mana antara lain termasuk di dalamnya adalah hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Yang keempat, pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam penanaman modal langsung adalah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Termasuk di dalamnya hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk suatu negara. Seperti mendirikan perusahaan baru di negara lain. Yang kelima, pos hutang piutang jangka panjang. Meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pos hutang jangka pendek. Merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, pos sektor moneter. Pos sektor moneter ini adalah bisa disebut atau lalu lintas moneter. Pada dasarnya adalah transaksi pembayaran. Yang ke-8, pos selisih perhitungan. Pos ini merupakan pos penyimbangan apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut pembayaran internasional, yaitu yang pertama mekanisme harga mekanisme. Adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Mekanisme ini pada hakikatnya adalah dengan sistem standar emas penuh. Yang kedua, mekanisme pendapatan. Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan, menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori ekonomi makro oleh Keynes, khususnya diilhami oleh proses pelipatan atau multiplier dalam teori tersebut. Yang terakhir, mekanisme moneter. Mekanisme sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum sesuatu harga baik turun terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga uang dalam negeri menurun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Dewi. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur neraca pembayaran di Indonesia. Jadi, struktur neraca pembayaran di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Baik, yang pertama ada transaksi berjalan atau current account. Adalah neraca yang meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan atau income, serta transfer. Yang pertama ada neraca perdagangan, adalah suatu transaksi ekspor dan impor barang. Lalu yang kedua ada jasa, yaitu transaksi penyedia jasa antara penduduk dan bukan penduduk. Di sini ada 11 jenis jasa yang termasuk di dalam neraca pembayaran Indonesia atau NPI, seperti jasa transportasi, travel, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa komputer dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Lalu ada penghasilan, yaitu hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. Yang keempat ada transfer, yaitu pencatatan transaksi sepihak yang melibatkan penyerahan sumber daya tanpa timbal balik. Contohnya seperti hadiah dan hibah. Yang kedua ada transaksi modal dan keuangan yang terdiri dari transaksi modal atau capital account, transaksi keuangan di luar cadangan devisa atau financial account yang terdiri dari penanaman modal langsung, investasi surat berharga, dan investasi lainnya. Yang terakhir ada perubahan cadangan devisa atau change in reserves. Sekian dari kelompok kami. Thanks for your attention guys. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.